Salam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Amin. Sore hari ini kita berkumpul di tempat ini di persekutuan doa Elia Ministry. Tema yang saya angkat adalah tinggal aman dalam naungan Tuhan. Tinggal aman dalam naungan Tuhan. Langsung saja kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Tuhan mengajarkan kepada saudara saya bahwa ketika Daud di dalam hidupnya mengalami banyak kesulitan, kesukaran, malah mengalami banyak kesesakan, penderitaan, ia selalu mengandalkan, dia selalu bergantung kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Maka dikatakan hatinya selalu melekat. Dan Daud mengalami pertolongan, mengalami perlindungan yang ajaib dari Tuhan. Allah itu tidak pernah berubah. Kasih setianya itu tetap sama kepada setiap anak-anaknya. Kalau dulu Allah selalu menyatakan itu kepada orang-orang benar, orang-orang pilihan, Allah akan menyatakan kepada orang-orang benar di akhir zaman. Poin yang pertama adalah hiduplah dengan sepenuhnya mengandalkan Allah. Allah itu berdaulat dan berkuasa atas setiap orang percaya. Saudara dan saya yang menyadari hal itu, maka hidup kita akan selalu bergantung, selalu mengandalkan kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita. Karena Allah selalu memberkati, melindungi orang-orang yang benar, yang mengandalkan akan Dia. Maka perlindungan Allah, pertolongan Allah, itu konkret, secara nyata. Ketika anak-anaknya mengalami bahaya, baik secara jasmani maupun rohani, sama seperti apa yang dialami pemazmur waktu ketika ia masih hidup. Maka, apa yang menjadi ancaman yang dihadapi Daud pada waktu itu? Munculnya bangsa-bangsa di luar non-Yahudi yang sangat kuat, yang sangat besar, yang sewaktu-waktu menyerang, menginvasi Israel. Banyak sekali kemalangan, bencana, penyakit, orang-orang yang jahat di sekelilingnya. Dan juga muncul wabah, sampar, penyakit menular. Secara jasmani, itu adalah menakutkan bagi pemazmur. Apa yang menakutkan di masa kini? Banyak sekali anak-anak Tuhan diizinkan mengalami kelaparan, kekurangan.
Apa yang diperolehnya tidak mencukupi untuk penghidupannya. Kemiskinan, utang piutang, kesesakan. Itu banyak sekali dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Belum lagi krisis rohani yang tidak pernah kunjung selesai. Konflik rumah tangga. Ada perselisihan. Suami dan istri tidak sevisi, tidak sepaham, tidak dikaruniakan hikmat, tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Maka itu selalu berlangsung. Itu menjadi suatu ancaman. Tidak ada damai. Terjadilah perselisihan juga. Perpecahan di dalam suatu pelayanan gereja. Materialisme. Tuntutan-tuntutan kebutuhan. Cicilan mobil, cicilan rumah. Anak-anak sudah beranjak dewasa. Sekolah perlu biaya, kuliah perlu biaya yang tidak sedikit. Itu adalah suatu ancaman yang merongrong iman kerohanian. Juga kita tidak bisa menutup mata. Munculnya endemis COVID-19 di China, di Tiongkok. Dan munculnya wabah virus demam berdarah di NTT. Sudah ribuan orang terjangkit. Itu menjadi ancaman di akhir zaman. Bukankah ancaman yang saudara dan saya hadapi, gereja yang dihadapi sekarang itu identik dengan ancaman yang dihadapi oleh pemazmur dahulu ketika ia hidup. Maka kita belajar bagaimana kehidupan Daud yang mau bergantung, yang mau sepenuhnya mengandalkan Allah. Begitu pula Allah itu tidak pernah berubah. Pertolongannya, perlindungannya dijanjikan bagi setiap orang yang bergantung, yang mengandalkan hidupnya di hadapan Tuhan. Maka Allah itu selalu memberikan pertolongan perlindungan secara konkret. 3 hal bentuk perlindungan dan pertolongan Allah secara konkret, secara nyata bagi setiap kita. Yang pertama adalah kita ini dijaga seperti biji matanya. Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat yang 10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya. Dijaganya seperti biji matanya. Amin. Jadi, ketika bangsa Israel melewati kehidupan di padang gurun, Allah itu dikatakan selalu menjaga, melindungi bangsa Israel seperti biji matanya. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Dikatakan biji mata adalah sesuatu yang berharga. Saudara harus tahu bahwa saudara dan saya berharga. Saudara tahu mengapa saudara berharga? Yang pertama adalah Bapa yang di surga mengirimkan anak yang dikasihinya, yang ada di pangkuannya, dikirimkan ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Maka saudara dan saya berharga. Yang kedua, Tuhan telah menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang berharga, di atas kayu salib dicurahkan untuk menebus saudara dan saya. Maka saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menganugerahkan malaikatnya untuk setiap anak-anaknya menjadi bodyguard pengawal saudara dan saya. Maka saudara dan berharga. Maka pengertian selanjutnya, saudara dan saya menjadi berharga karena saudara menyimpan firman di hati, ajaran Tuhan di dalam hati, dan saudara berpegang pada perintahnya, maka saudara dan berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Amsal 7. Amsal 7 ayat yang kedua. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Jadi Tuhan mau saudara dan saya itu menyimpan ajarannya, menyimpan firman Tuhan di dalam hati saudara seperti sesuatu yang berharga. Maka saudara dan saya akan juga berharga seperti biji mata Tuhan. Amin. Maka saudara dan saya akan memperoleh janji ketika kita ini
adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Siapa yang berani menjamah biji matanya, maka Tuhan akan memberikan hak khusus bagi anak-anaknya. Tidak ada satupun yang dapat menjamah kehidupan kita. Barang siapa menjamah biji mata Tuhan, maka ia akan berurusan dengan Tuhan. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Amin. Jadi suatu ketika saya diizinkan di dalam kebodohan ketamakan saya terikat dengan kartu kredit. Maka orang-orang Ambon yang dengan tubuh-tubuh besar itu selalu datang. Dia mencaci maki, meneror. Dia selalu mengancam, mengintimidasi dan sebagainya. Maka sahabat ketika itu kita menerima kebenaran firman ini, kita bertobat, Tuhan ampuni dosaku dari kebodohan ketamakan aku. Maka Tuhan, aku mau berserah. Maka engkaulah pembelaku, kau menjaga, engkau janjimu menjaga aku seperti biji matanya. Maka barang siapa menjaga, barang siapa menjamah, yaitu anak-anak Tuhan, dia menjamah biji mata Tuhan. Maka Tuhan selesaikan semua. Maka orangnya itu diproses Tuhan. Sakit ada yang celaka. Dan semua orang datang dengan lemah lembutan. Dengan suatu sikap yang berubah. Maka saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat mengancam, mengintimidasi saudara. Musuh-musuh saudara yang di luar sana. Di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, tempat usaha, di tempat mana saja. Asalkan saudara menyimpan firman ajaran Tuhan. Dan berpegang kepada perintahnya. Saudara biji mata Tuhan. Tidak ada sanggup orang yang menjamah biji matanya. Maka ia akan menjamah. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara dilindungi dalam naungan sayapnya. Mazmur 17. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Allah itu punya sayap atau tidak, saudara? Allah itu bersayap atau tidak? Allah itu tidak bersayap. Sebab Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Allah itu Tuhan. Allah itu sempurna. Yang bersayap adalah makhluk ciptaan. Yaitu malaikat. Lalu, kalau Allah tidak bersayap, mengapa dikatakan Dia melindungi kita dalam naungan sayap? Kita akan baca Mazmur 18 ayat yang ke-10. Dia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Jadi Allah itu selalu bergerak. Itu selalu mengendarai kerub. Dia terbang dan melayang di atasnya. 1 Raja-Raja 8. Ayat yang ke-6, 7. 1 Raja-Raja 8 ayat 6 dan 7. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu di tempatnya. Di ruang belakang rumah itu. Di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi, kontrak perjanjian Allah dengan orang percaya di masa perjanjian lama itu disimbolkan adalah tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian itu selalu dibawa kemana-mana bangsa Israel bergerak mufik. Maka di atas tabut itu ada 2 kerub. Itu adalah simbolis malaikat. Artinya apa? Saudara dan saya harus memelihara tabut rohani. Kontrak keselamatan antara Allah dengan setiap kita. Di dalamnya ada firman, ada perjamuan kudus, ada pengurapan minyak. Maka malaikat akan dikirim kepada orang-orang yang benar. Maka malaikat dikatakan pemazmur dikirim orang-orang yang takut akan Tuhan. Ia selalu dikirim. Ia selalu yaitu senantiasa berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kata pemazmur. Itu kata pemazmur. Dan Tuhan mengajarkan saya
Melalui yaitu kebenaran ini, Tuhan memberikan visi. Ketika kita di waktu-waktu malam, di waktu-waktu pagi-pagi kemarin, kita berjamuan, kita menyembah, maka kita memperoleh visi. Ada malaikat besar yang sedang menaungi kita dengan sayapnya. Silver, itu warnanya putih silver. Itu Tuhan menyatakan itu. Jadi, kehidupan kita, orang-orang yang selalu memelihara setiap kehidupan firman, ada perjamuan, ada pengurapan, maka dijaga seperti kita ada di dalam naungan sayapnya. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dikaruniakan di sini, yaitu bahasa King James-nya adalah heaven sent. Heaven sent. Jadi mendapat pertolongan, yaitu malaikat yang di surga. Jadi semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan usaha, kita ini sebenarnya punya malaikat. Malaikat itu dikirim untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk menjaga kita supaya kita tidak terantuk, supaya kita tidak jatuh. Dan malaikat itu selalu menolong setiap kehidupan kita. Ada suatu kesaksian, bahwa suatu saat saya melayani Ibu almarhum Sutinem, anaknya sudah 1 tahun lost contact, tidak ada komunikasi, tidak pernah kirim uang, sehingga waktu kita melayani, maka saya berkata kepada Pak Pri yang mendampingi saya, Pak Pri pernah mendengar pekerjaan pelayan malaikat enggak? Maka kita akan gunakan karunia. Tuhan kirimkan malaikat, utus perintahkan malaikat yang Tuhan kirim kepada hamba untuk membebaskan, untuk menggerakkan anaknya Denny Musa dimanapun berada, untuk telepon, untuk menghubungi ibunya. Maka dalam 4 hari anaknya yang setahun tidak pernah kontak, dalam 4 hari ia telepon. Dan ketika ia telepon, ia bicara bahwa ia itu ada di dalam penjara. Ia ditangkap petugas imigrasi di Vietnam karena paspornya mati. Ia dalam proses sidang. Maka kita doakan, Tuhan, Engkau kirimkan malaikatmu yang sama, Tuhan, Kau bebaskan dia. Engkau hentikan proses, yaitu pengadilan. Dan Tuhan kirimkan tiket, Tuhan beri tiket. Otoritas di sana Tuhan untuk membebaskan dan diberikan tiket pulang. Akhirnya, luar biasa. Ia diberikan tiket pulang. Ketika ia sampai di rumah, ia cerita. Ia sudah menikah di sana. Dan istrinya juga ditangkap. Sedang proses, yaitu di pengadilan. Maka kita juga berdoa yang sama. Istrinya juga dibebaskan dan pulang. Akhirnya, ia datang ke tempat ini. Mengucap syukur, ia pelepasan. Dan istrinya yang non-Kristen menjadi percaya dan terima Yesus. Amin. Itu adalah yaitu pekerjaan malaikat untuk menolong setiap anak-anaknya. Tuhan juga bisa kirim malaikat. Jika ada transaksi yang macet. Ada orang yang harusnya bayar tapi tidak bayar. Mintalah karunia. Tuhan kirimkan malaikatmu untuk berbicara agar setiap tanggungannya dibayarkan. Dan itu juga terjadi. Banyak sekali kesaksian seperti itu. Jadi saudara dan saya ini berharga. Saudara dikirim malaikat. Malaikat menjaga, melindungi. Engkau yang ada di dalam naungannya. Engkau aman dalam segala bahaya. Engkau aman dari segala ancaman yang di luar. Yang ketiga adalah Tuhan memberi perisai. Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita loncat Yesaya 35. Yesaya 35 ayat yang ke-8. Yesaya 35
ayat yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jadi Allah itu, Yesus itu adalah jalan raya, dia perintis jalan kudus. Maka jika saudara berjalan di jalannya Tuhan, maka ada perisai. Tuhan mengajarkan, yaitu berjalan di jalan Tuhan itu ada perisai. Tuhan mengajarkan saya ketika, yaitu pengajaran ini kita berikan, yaitu pada suatu pelepasan ada, yaitu Pak Bambang dengan istrinya yang lagi sakit ada pelepasan, maka disitulah Tuhan memberikan perisai. Perisai itu seperti kaca. Itu perisai itu bentuknya kaca. Maka orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan itu mempunyai perisai. Perisai kaca. Ia dijaga, dilindungi dari segala yang jahat. Itu proteksi Allah. Itu perlindungan Allah. Itu kemuliaan yang dinyatakan. Maka ada perisai di situ. Maka Tuhan menjaga, melindungi kita. Tuhan memberikan perisai kepada orang-orang yang berjalan di jalan Tuhan. Lalu, janji-janji Tuhan itu diberikan untuk siapa? Jadi Tuhan mengajarkan. Yang pertama, janji-janji perlindungan pertolongan Allah. Kita dijaga, yaitu seperti biji matanya. Kita ini dilindungi dalam naungan sayapnya. Dan Tuhan memberikan perisai. Janji-janji itu diberikan. Yang pertama adalah kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan, yaitu bahwa pemazmur menyebutkan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mazmur 91 ayat 14 tadi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi bahasanya pemazmur adalah hatinya yang melekat kepadaku. Yang dengan kesungguhan hati. Dengan sepenuhnya. Mengasihi Tuhan. Maka itu yang menjadi kehidupan anak Tuhan. Untuk memperoleh janji. Atas perlindungan pertolongan. Bahasanya pemazmur adalah hatinya melekat kepadaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bahasanya Salomo adalah setiap orang yang menyimpan firmanku, menyimpan ajaranku, maksudnya ajaran Tuhan, dan berpegang pada perintahku. Itu bahasanya Salomo. Bahasanya Yohanes Rasul adalah, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu bahasanya Yohanes 14 ayat 15. Dan Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu. Artinya pelaku firman. Artinya persekutuan. Tinggal di dalamku. Tinggal di dalam satu persekutuan. Dan pelaku firman. Dikatakan, dan firmanku tinggal di dalam. Menjadi pelaku firman. Itu bahasa Yohanes. Maka orang-orang yang hatinya melekat, yaitu kepadaku, yang hatinya sungguh mengasihi Tuhan, yaitu dengan sepenuh hati, dan hatinya, kata Salomo, selalu berpegang pada perintahku, dan menyimpan ajaranku dalam hatinya. Dan bahasa Yohanes adalah yang melakukan firman. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Akan memberikan, yaitu perlindungan. Saudara harus tahu, bahwa kalau kita bicara perlindungan, itu bukan bicara tempat. Perlindungan adalah pribadi. Tempat perteduhan, tempat pertahanan, kubu pertahanan, tempat perteduhan, itu adalah pribadi, bukan tempat. Jadi kita tidak perlu mengisolir. Kita tidak perlu, yaitu untuk mengisolasi, tidak keluar, tidak beraktivitas, tidak bekerja. Oh tidak. Perlindungan itu sifatnya bukan tempat, tetapi pribadi. Maka saudara harus mempunyai suatu kedekatan kepada Sang Pelindung. Kepada Sang yang memberikan jaminan kita, pertolongan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka kita mempunyai hikmat
bahwa jauhi tempat-tempat keramaian seperti rumah sakit, jauhi area-area publik, angkutan-angkutan ber-AC. Kalau perlu pakai masker, cuci tangan, itu tidak masalah. Itu secara hikmat Tuhan sudah nyatakan kepada dunia. Seperti itu. Tetapi kita yang utama, kita selalu yaitu ada di dalam lingkaran perlindungan Allah. Adalah orang-orang yang memiliki kedekatan. Orang-orang yang selalu bergaul dengan Allah. Itu memperoleh jaminan perlindungan yang dari Tuhan. Yang kedua adalah, yang menerimanya adalah orang-orang yang memiliki persekutuan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Mika 6 ayat 6 dan 7. Dengan apakah aku akan menghadap Tuhan? Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Jadi Mika sudah menubuatkan bagaimana persekutuan yang benar. Mika sudah menubuatkan itu kepada saudara dan saya saat firman ini diberikan, dibagikan. Maka Mika sudah mewahyukan bagaimana saudara harus membangun relasi dengan Tuhan. Untuk membangun relasi, saudara harus mengenal Allah. Jadi, pewahyuan persekutuan dengan Tuhan itu sudah dinyatakan. Untuk memiliki persekutuan, saudara harus membangun relasi. Saudara untuk membangun relasi, saudara harus mengenal siapa Tuhan yang saudara sembah. Saudara mengenal sifat-sifatnya. Sama seperti saudara membangun relasi kepada customer, kepada klien, kepada teman, kepada saudara. Saudara pasti memuji. Saudara akan membuat satu pola perkenanan supaya relasi saudara berjalan baik, hubungan saudara berjalan baik. Begitu pula saudara harus mengenal Allah yang saudara sembah. Saudara mengenal sifat-sifatnya, kesukaan, kesenangannya, hatinya Tuhan. Maka itulah yang saudara bangun. Saudara membangun relasi. Dan Mika sudah mewahyukan yaitu persekutuan yang benar, yang berkenan, yang digenapi Yesus. Yesus adalah bait Allah yang hidup. Maka saudara harus mendekat. Saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itulah yang sudah diwahyukan Mika. Dengan apa aku menghadap Tuhan? Dengan ribuan anak domba. Bicara tentang perjamuan setiap hari. Dan puluhan ribu curahan minyak. Saudara harus menerima urapan tiap hari. Karena urapan itu akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin di dalam segala perkara. Maka disitulah saudara menyembah. Saudara memiliki persekutuan, saudara menyembah. Karena orang yang menyembah Tuhan, dia tahu hatinya Tuhan. Karena Tuhan suka disembah. Tuhan suka senangkan, Tuhan suka sembah. Tuhan memberikan visi saat kita menyembah. Ada suara yang ada ledakan di langit. Ledakan yang keras di langit. Dan ketika saya keluar, maka ada banyak sekali ratusan kelelawar jatuh. Dan saya melihat di langit. Ada malaikat. Yaitu sedang berdiri. Di kabel sutet. Maka Tuhan mengajarkan. Bahwa saudara memiliki persekutuan, saudara menyembah. Maka disitulah Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus akan menjaga, melindungi saudara dan saya. Dan Tuhan mengatakan. Yang ada minyak dan anggur tidak diriksakan. Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara. Di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata. Sejupak gandum sedinar. Dan 3 jupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Amin. Jadi Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Kehidupan kita itu benar-benar mengalami. Yaitu pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengajarkan. Yaitu bahwa kita pernah angkat Wahyu 6 ayat 6. Di situ ayat 8. Adalah muncul seekor kuda hijau kuning. Dan maut yaitu menungganginya.
Dan dikatakan diberikan kuasa seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan sampar, dengan binatang-binatang yang buas yang di bumi. Jadi ketika pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa Adam, maka iblis menggunakan binatang untuk mencoba, yaitu ular. Dan Tuhan juga izinkan, yaitu orang-orang fasik mengalami pencobaan. Yaitu pencobaan melalui binatang juga. Kita percaya itu virus ditularkan melalui kelelawar. Karena Tuhan sudah kasih visi kepada Elia Ministry. Maka di tempat gelap, orang-orang yang fasik. Ingat China, ada orang-orang yang memberontak. Dia menangkap penginjil-penginjil hamba Tuhan. Ia menutup gereja-gereja. Dan ia mensweeping, mengambil, merampas Alkitab. Alkitab firman itu otoritasnya sama dengan Allah sendiri. Maka ia tidak menghargai. Maka kalau dulu ia muncul SARS dari China juga. Sekarang muncul yaitu COVID-19. Virus dari sana. Dan Tuhan mengajarkan kita semua yaitu tidak perlu khawatir. Kita senantiasa mempunyai Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan mengajarkan saudara saya, walaupun kehidupan di luar, yaitu 1000 rebah di sisimu, 10 ribu rebah di kananmu, kau akan menontonnya. Kita akan menontonnya. Tuhan tidak memberikan visi apa-apa. Tuhan tidak berbicara apa-apa tentang fenomena ini. Artinya, tidak perlu saudara dan saya khawatir takut. Saudara yang dekat kepada Allah, saudara yang hidup, yaitu dekat memiliki persekutuan kepada Allah, maka proteksi. Bukan kebetulan. Yaitu di kitab Mazmur dikatakan 1000, 10.000. Apakah nanti nunggu 10.000 korban yang meninggal baru Tuhan hentikan? Kita tidak pernah tahu. Tetapi bukan kebetulan, yaitu apa yang terjadi, yaitu di Mazmur itu telah dinubuatkan melalui Mika, persekutuan, ribuan anak domba. Engkau perlu yaitu memperoleh meterai. Karena ini bicara meterai. Darah itu bicara meterai. Wah, harus ada meterai tiap hari. Itu proteksi dari dalam. Tuhan selalu yaitu membaharui hubunganmu. Tuhan selalu yaitu meneguhkan perjanjiannya. Dan saudara akan terima pengurapan. Tuhan akan curahkan rohnya. Untuk menjaga, melindungi. Dan saudara menyembah. Penyembahan itu akan menjadikan saudara ada di dalam perlindungan. Ada dalam lingkaran proteksi Tuhan. Jadi Tuhan menjanjikan saudara. Yaitu agar setiap kita percaya janji Tuhan. Yang ketiga, yang dijanjikan adalah orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Jadi, Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah hidup di jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah realitas hidupnya Yesus. Artinya, hidupilah realitas hidupnya Yesus. Adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Jadi hidupilah realitas hidupnya Yesus. Yang terbukti benar dan berkenan. Saudara yang mengalami perkenanan Allah. Saudara adalah orang-orang yang senantiasa meneroleh pertolongan pelindungan Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan, Yesus selalu mengajarkan kepada kita, Yesaya 35 ayat 8, agar kita semua itu benar-benar yaitu untuk memiliki suatu lidah dan telinga seorang murid. Tuhan mengajarkan Yesus dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Yesus selalu bergaul. Yesus selalu membangun persekutuan relasi, menyembah Bapa. Maka telinganya selalu mendengar. Telinganya selalu mendengar suara Bapa. Ia diajar tentang segala kebenaran. Dan Yesus memiliki lidah seorang murid. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah tidak lepas dari apa yang dipesankan Tuhan. Artinya, dia tidak mengatakan apa yang tidak diajar, tidak dipesankan Bapa. Saudara harus tahu apa yang masuk melalui telinga yang saudara lihat itu yang mengisi jiwa. Apa yang masuk ke dalam jiwa pikiran itu yang mengisi hati. Maka jangan hidupi lagi noise, kebisingan, bad news, gosip, infotainment, perkara dunia,
perkara-perkara yaitu berita-berita ganasnya sampar, ganasnya virus COVID. Jangan hidupi lagi. Itu bukan berkat kita. Itu bad news. Itu bukan firman. Itu adalah noise, kebisingan. Itu yang membuat jiwaku itu tidak memperoleh damai. Tetapi hidupilah voice. Hidupilah suara Tuhan. Hidupilah firman. Makanya firman harus yang menghidupi hati kita. Yang kita simpan. Kita berpegang pada firman janji Allah. Karena di dalamnya tergantung pertolongan. Tergantung perlindungan. Janji Allah ya dan amin. Jika saudara hidupi itu. Maka saudara tenang. Maka saudara harus belajar. Hidupi hatimu. Hidupi rohanimu. Dengan firman yang hidup. Mulai saat ini belajarlah. Singkirkan perkara-perkara. Yang tidak membangun kerohanian kita. Yaitu bad news. Berita-berita tentang sampar. Saudara harus mendekat kepada Tuhan. Isi hatimu dengan firman. Dan Tuhan mengajarkan agar setiap kehidupan kita belajar kepada bangsa Israel. Dikatakan yaitu manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi segala apa yang disabdakan Allah. Itu Ulangan 8 ayat 3. Maka manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi apa yang difirmankan Allah. Firman itu membuat jaminan hidup. Berpeganglah kepada firmannya, perintahnya. Maka engkau akan hidup. Itu janji firman Tuhan. Dan kesimpulannya. Bahwa kita semua harus mempunyai kebijaksanaan. Mempunyai hati yang bijaksana. Tuhan mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu akan dialami orang-orang yang takut akan Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu adalah secara konkret. Saat kita berseru, maka Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan akan meluputkan kita dan Tuhan akan memuliakan kita. Kita dijaga seperti biji matanya. Kita dinaungi dengan cahayanya dan Tuhan